ini telah melakukan pelanggaran karena menghalang-halangi ya atau mempersulit keluarga bertemu dengan Sudirman. Padahal ya penyidik Polda Jawa Barat ya dalam hal ini di Ditreskrim Polda Jawa Barat itu tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai, melakukan pengekangan atau upaya paksa ya apapun itu agar Sudirman tetap berada di Polda Jawa Barat. Itu penyidik Polda Jawa Barat ini tidak mempunyai kewenangan karena status Sudirman itu terpidana, bukan tersangka, bukan tahanannya penyidik. Sehingga kalau memang benar ya ini adalah upaya penyidik ya, justru kami mempertanyakan kenapa penyidik melakukan hal demikian. Apakah oknum penyidik atau oknum polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu ketakutan kalau kemudian Sudirman itu dikembalikan ke lapas? Ketakutan nanti akan ditemui oleh keluarganya, akan ditemui oleh para wartawan, kemudian ditanya kasus yang sebenarnya, ditanya apa yang telah dilakukan, apa yang sebenarnya terjadi selama di Polda. Apakah penyidik Polda Jawa Barat atau oknum polisi dari Polda Jawa Barat khawatir mengenai hal itu? Bapak Kapolri ini harus segera menindaklanjuti hal ini. Karena terbukti dari keterangan, dari komunikasi Beni dengan pengacaranya Sudirman kemarin malam bahwa Sudirman masih ada di Polda sejak bulan Mei 2024, sejak kasus Pina mulai ramai lagi ya, sampai sekarang ya. Ini untuk apa Sudirman terus berada di Polda? Dan tindakannya itu ya membuat keluarga sangat kesulitan untuk ketemu dengan Sudirman. Oleh karenanya Bapak Kapolri harus mengecek keberadaan Sudirman dan harus menegur oknum polisi atau oknum penyidik di Ditreskrim Polda Jawa Barat ya, agar segera mengembalikan Sudirman ke lapas. Harus mengembalikan ya Sudirman ke lapas Kesambi, di mana Sudirman ditempatkan di lapas Kesambi Cirebon sebelumnya. Kalau tetap saja ya ini sudah seperti zaman Orde Baru ya, ini penyidik atau oknum polisi ini seenaknya sendiri, sewenang-wenang ya, melakukan tindakan-tindakan ya, melakukan pengekangan, melakukan penguasaan terhadap terpidana, di mana penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengekangan, penguasaan atau upaya agar Sudirman tetap berada di Polda Jawa Barat. Semoga informasi ini ya ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri yang terhormat, yaitu Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salam untuk keadilan. Itulah guys penjelasan dari Bapak Tony selaku pengacara dari Peggy ya. Karena di sini pihak keluarga susah untuk bertemu dengan Sudirman, seolah dikekang ya. Sudirman seolah ditutup-tutupi dan keluarga pun di sini tidak bisa ya bertemu dengan Sudirman gitu. Apakah Sudirman masih ada di Polda Jabar? Tapi mengapa seolah Sudirman ini ya disembunyikan? Dan di sini pun pesan dari Bapak Tony ini mudah-mudahan ya kepada Bapak Kapolri Sigit gitu. Mudah-mudahan bisa membantu Sudirman ini jangan sampai dikekang oleh oknum-oknum tertentu begitu guys. Dan di sini ada keterangan Peggy Setiawan atas temannya Sudirman yang terpidana seumur hidup ya. Di sini Peggy ini menceritakan tentang karakter dari aslinya Sudirman itu seperti apa ya semasa SD gitu guys. Sebagai apa ya, orang yang kayak kebutuhan khusus. Jadi di sekolah itu waktu pertama satu kelas bareng itu dia itu ya dikenal sebagai orang yang agak gini ya, maaf ya, agak kurang gitu dalam IQ misalkan. Contoh, kalau misalkan saya dalam mata pelajaran itu sering belajar, kalau misalkan contoh ada guru masuk, yang lain pada ngerjain tugas, dia tuh cuman duduk belakang cuman gini gitu, nunduk nggak mau nulis, sampai guru juga marah, dilemparin penggaris dan pakai penghapus. Saya masih ingat betul, lemparin
apa namanya itu kapur, lemparin, suruh nulis sama kemarin. Nah sampai dia tuh nggak naik 4 tahun nggak naik sekolah. Saya tuh naik terus alhamdulillah. Sebagai apa ya? Nah gitu guys, itulah penjelasan dari ya Mas Peggy yang menerangkan bahwa Sudirman itu memiliki keterbelakangan khusus ya di IQ-nya. Jadi di masa kecilnya pun seperti itu, bahkan guru pun sampai marah ya untuk apa menasehati Sudirman ini ya. Sudirman salah satu terpidana kasus pindah Cirebon diiming-imingi HP agar tak cabut keterangan katanya guys. Kita akan melihat ya penjelasan dari kakak Sudirman ini guys. Jadi minta cabut kuasa dari kuasa kami yang lama itu, jadi tidak handphone Sudirman itu. Jadi kalau Sudirman kan maaf ya, jadi orangnya ada ini ya kurang lah. Jadi mungkin kalau diiming-imingin dia mau. Jadi melakukan semuanya, si Sudirman itu sudah melakukan semuanya itu dari jam kerja menurut saya. Sudirman walaupun ini saya tugaskan di fasilitas enak gitu. Dari intimidasi saya pribadi pernah didatangi di tempat kerja. Apa bentuknya sama itu, saya suruh ikut ke Polda Jabar. Nah bilangnya Sudirman itu kangen sama keluarga maksud saya. Pas waktu itu saya nggak mau menolak, saya nggak mau ikut ke sana ya. Nah itu polisinya minta saya harus kali 24 jam ditunggu. Jadi pas hari kedua saya harus ke sana hari Sabtu. Pertanyaan lagi muncul, siapa Sudirman? Sudirman itu adalah salah satu dari terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Dari Sudirman itulah polisi mendapat informasi atau keterangan yang menerangkan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Padahal keterangan Sudirman itu adalah keterangan asal sebut, asal ucap, karena dipengaruhi oleh faktor kemampuan intelektual yang tidak memadai karena 17 tahun baru lulus SD, 4 tahun tidak naik kelas. Nah, kemudian Sudirman inilah yang dijadikan saksi mahkota oleh Polda Jabar untuk melakukan tindakan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang hari ini dikalahkan di pra peradilan. Sehingga apakah Sudirman harus dipenjarakan? Sudirman sudah dipenjara. Yang harus kita pikirkan hari ini adalah bagaimana membebaskan 7 orang yang masih di dalam tahanan, termasuk di dalamnya Sudirman. Karena saya berkeyakinan meskipun sudah punya kekuatan hukum tetap, mereka itu tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan dan tidak melakukan pemerkosaan. Maka jalan yang terbaik adalah melakukan PK. Salah satu cara untuk membuktikan mereka itu tidak bersalah adalah dengan memproses pelaporan terhadap terduga melakukan tindak pidana kesaksian palsu di muka pengadilan, yaitu RT Pasren dan Abdul Kahfi. Termasuk selanjutnya adalah terduga melakukan kesaksian palsu, ya kan, di dalam berita acara yang diambil dalam sumpah, yaitu Aep dan Dede. Ya, semoga semuanya mengerti. Mohon doanya, semoga yang salah harus dipersalahkan, yang benar harus dibebaskan. Pertanyaan yang berikutnya, kalau begitu enak dong pelaku pembunuhan yang sebenarnya berkeliaran. Setelah mereka bebas, polisi nanti harus bisa menentukan kasus ini adalah apa? Pembunuhan atau kecelakaan. Kalau kecelakaan berarti selesai. Kalau pembunuhan, nah nanti tugas polisi untuk mencari pembunuh yang sebenarnya. Oke guys, itulah penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi mengenai Sudirman, para pelaku, dan semua hal yang berkaitan dengan kasus pindah Cirebon ini. Ya mudah-mudahan semuanya menjadi terang benderang. Harapan kita ya seperti ya guys ya. Kalau misalkan orang yang gak berdosa ya jangan dipenjara juga. Dan benar-benar kalau misalkan itu suatu merupakan tragedi kecelakaan,
maka sudah beres. Tapi kalau itu memang pure tragedi pembunuhan, maka polisi akan terus mencari siapa dalang utama di balik itu semua. Oke guys, video cukup sekian. Saya pamit dari Oke Guys TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.